warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas dipimpin. Baik, sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, sebaiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Semuanya tetap jaga kesehatan ya. Iya. Sebelum mulai pelajaran, Ibu mau absen dulu. Semuanya masuk? Masuk. Dingin. Alhamdulillah. Ibu mau yang bangku depannya diisi dulu? Aku atau sama? Basing, terserah. Ya. Masa katanya lagi tuh. Nah, sebelum mulai pelajaran, ada yang masih ingat kita minggu kemarin belajar apa? Penjajahan Belanda. Nah, sekarang kita masuk ke materi penjajahan Jepang di Indonesia. Sebelum mulai pelajaran, Ibu membacakan tujuan pembelajaran terlebih dahulu, yaitu yang pertama, peserta didik dapat memahami dan menjelaskan latar belakang masuknya Jepang ke Indonesia. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi kebijakan Jepang di Indonesia, bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Yang ketiga, peserta didik mampu membandingkan pola penjajahan Jepang dengan penjajahan Belanda di Indonesia untuk memahami perbedaan mendasar kolonialisme. Dan yang terakhir yaitu peserta didik dapat mengembangkan sikap kritis terhadap kebijakan penjajahan Jepang serta menghargai perjuangan rakyat Indonesia. Ada yang kenal dengan tokoh ini? Kenalan Bu. Beliau adalah seorang perwira tinggi Angkatan Darat Kaisaran Jepang dengan kebijakan kolonialisme yaitu eksploitasi. Ada yang tahu eksploitasi itu apa? Eksploitasi itu pemanfaatan tenaga kerja atau sumber daya secara berlebihan. Contohnya kayak tenaga kerja. Kalau Jepang itu apa? Romusa. Ya, Romusa itu secara berlebihan, kayak jam kerjanya itu secara berlebihan dan sumber daya alam secara berlebihan. Iya. Nah, sekarang Ibu akan memaparkan yaitu latar belakang penjajahan Jepang di Indonesia. Latar belakang penjajahan di Indonesia itu ada dua. Yang pertama, restorasi Meiji, dan yang kedua, kebutuhan sumber daya alam untuk mendukung perang. Kenapa sih restorasi Meiji menjadi latar belakang penjajahan Jepang di Indonesia? Nah, Jepang itu dulunya dianggap sebagai negara kecil, tetapi pada tahun 1686 bangkit yaitu adanya restorasi Meiji yang mengakibatkan tumbuhnya bidang politik, bidang sosial, bidang budaya itu muncul, jadi timbul kekuatan politiknya. Yang kedua, kebutuhan sumber daya alam untuk perang. Nah, semenjak adanya restorasi Meiji itu keinginan Jepang untuk menguasai negara-negara Asia itu semakin besar. Datangnya Jepang ke Indonesia kan ada 3 ya tujuannya. Jepang Cahaya Asia, Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Nah, itu dia itu datang awalnya menganggap sebagai saudara tua, tetapi sama saja ingin menguasai negara Indonesia. Selanjutnya, Jepang itu datang ke Indonesia menerapkan berbagai kebijakan. Yang pertama itu bidang politik yaitu putra. Yang kedua, Jawa Hokokai. Selanjutnya bidang ekonominya itu eksploitasi seperti Ibu yang katakan tadi. Yang kedua itu Romusa. Romusa itu kerja paksa, bisa dilihat sangat menderita sekali ya. Yang ketiga itu bidang sosial dan budaya. Bidang sosial budaya itu shikere, itu menghormati seperti ada orang Jepang lewat, kita harus kayak menghargai gitu, harus menunduk. Dan bahasa Jepang dijadikan bahasa resmi. Selanjutnya bidang militernya itu Heiho dan Peta. Peta itu cikal bakal TNI. Selanjutnya kehidupan dan perlawanan rakyat terhadap Jepang. Yang pertama, kekurangan pangan karena hasil bumi disita untuk kepentingan perang. Itu tadi termasuk eksploitasi. Yang kedua, kerja paksa atau romusa yang menyebabkan kematian banyak rakyat
ketiga, pendidikan rakyat terbatas hanya untuk kepentingan Jepang. Jadi pada saat Jepang itu pendidikan hanya boleh untuk orang-orang Jepang saja, untuk orang Indonesia itu terbatas. Selanjutnya perlawanan. Nah, sekarang sudah muncul adanya perlawanan bangsa Jepang ke Indonesia. Yang pertama itu perlawanan peta di Blitar pada tahun 1945 yang dipimpin oleh Supriyadi. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi itu menjadi bumerang bagi bangsa Jepang sendiri karena peta itu cikal bakal TNI yang menumbuhkan sikap nasionalisme tumbuh di Indonesia. Yang kedua, aktivitas bawah tanah oleh tokoh seperti Sultan Syahrir. Yang ketiga, penyebaran semangat kemerdekaan melalui organisasi dan media. Selanjutnya ada nih dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak positifnya itu meningkatkan kesadaran nasionalisme dan semangat perjuangan rakyat. Dan yang kedua, pelatihan militer melalui peta yang menjadi cikal bakal perjuangan kemerdekaan seperti yang Ibu katakan tadi ya. Nah, selanjutnya dampak negatif sudah bisa dibacakan? Ya. Dampak negatif. Yang pertama, eksploitasi sumber daya manusia dan alam yang menyebabkan penderitaan besar. Yang kedua, kehancuran ekonomi akibat kebijakan perang Jepang. Nah, eksploitasi tadi ya menjadi dampak negatif dan kehancuran ekonomi akibat kebijakan perang. Selanjutnya kita akan main game. Kita bagi 2 kelompok ya. Gamenya itu kita akan main namanya history card. Ibu akan bagikan 2 kartu yang berbeda, kita bagi 2 kelompok. Ini berisi pertanyaan dan jawaban acak. Nanti kalian susun lalu disusun di sini. Pertanyaan lalu jawabannya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Silahkan, Ibu kasih waktu 10 menit. Ayo temennya dibantu, Mas. Ada kesulitan. Mulai pembelajaran kita apa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan turun ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kasih aja kelompok 1 Bu kalau ada kayak gitu. Kasih teman aja. Sama. Ibu koreksi dulu ya. Ini jawabannya benar, tapi yang paling cepat itu kelompok 1. Oke. Kelompok 2 cuma tadi. Buktinya terlambat. Silakan lanjutkan lagi. Terima Ibu. Kasih tepuk tangan. Warna hijau atau kuning? Silakan duduk, Mas. Oh, Selanjutnya Ibu akan bagi soal. Ibu akan mengetes seberapa jauh pemahaman kalian tentang materi yang telah Ibu sampaikan. Dikerjakan secara mandiri ya. Oke, pakai pulpen baru Bu. Pulpen. Ibu kasih waktu 10 menit. Dikerjakan secara mandiri. Tidak boleh lihat HP. Nanti dikumpul ke ketua kelas ya. Sudah Bu. Sudah dikumpul ke ketua kelas.
Mengerjakan pakai pulpen baru sangat enak sekali. Ya ini. Sombong. Ya ini namanya. Belum, boleh. Sudah. Ini Pasti itu ikut isi. Terima kasih. Ibu koreksi lagi dulu ya. Bisa bagikan minggu depan. Iya loh. Selanjutnya Ibu mau minta tolong bacakan salah satu kesimpulan pembelajaran kita hari ini. kita Bu. Cari Bu. Ya Bu. Ini Tadi Bu. Bu. Kita Bu. Kita Bu. Jepang menjajah Indonesia memanfaatkan sumber daya alam untuk upaya perdamaian serta memperluas kekuasaan di Asia Tenggara. Meski awalnya menjanjikan kemerdekaan melalui propaganda Asia untuk Asia, kebijakan Jepang justru berujung pada eksploitasi berat, termasuk kerja paksa Romusa yang menyebabkan penderitaan rakyat. Namun penjajahan Jepang juga membangkitkan semangat nasionalisme dan memberi ruang bagi pemimpin Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan yang akhirnya diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, meski awalnya menjanjikan kemerdekaan dari propaganda Asia untuk Asia, kebijakan Jepang justru berujung pada eksploitasi berat. Termasuk kerja paksa tadi apa? Romusa yang menyebabkan penderitaan rakyat. Namun penjajahan Jepang juga membangkitkan semangat nasionalisme dengan memberi ruang bagi pemimpin Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan melalui apa tadi? Peta. Nggak dengerin. Nah, sebelum Ibu akhiri, Ibu ada pekerjaan rumah. Pekerjaan rumahnya yaitu buat infografis tentang materi penjajahan Jepang di Indonesia. Deadline-nya sampai pertemuan berikutnya pukul 00.00 diupload di Instagram masing-masing. Tag akun Ibu dengan hashtag sejarah asik, sejarah menarik. Ya Bu, ada yang ditanyakan? Cukup. Kalau tidak cukup, kita semua jaga kesehatan, tetap semangat belajar karena dengan belajar kita menjadi tahu. Asik. Nah, Ibu akhiri, mungkin doa dulu Mas Rido. Sebelum mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, pokoknya doa dulu. Doa dimulai. Amin. Doa selesai. Alhamdulillah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.